Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Nyonya Anastasia Poa. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Letnan Kolonel Anastasia Poa, dalam acara Oasis Fajar Radio Cakrawala. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda di gelombang yang kita cintai ini. Untuk itu, jangan rubah channel saudara, karena saya akan bersama dengan saudara selama beberapa waktu ke depan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini. Hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami dapat merasakan keindahan kasih Allah dalam hidup kami. Bahkan juga kami dapat merasakan bagaimana Tuhan luar biasa memberkati kami, menolong kami, memberikan hari ini untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada di antara sahabat Cakrawala yang tidak dapat memuji, menyembah-Mu Tuhan, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ada yang sakit, ada yang karena COVID-19 mereka tidak dapat berkumpul bersama di gereja. Tetapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan memberkati kami pagi ini. Tuhan, untuk beberapa waktu ke depan kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya berbicara kepada kami, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya melalui firman Tuhan hidup rohani kami disegarkan dan kami semakin diantar dekat kepadamu. Tuhan, bersamalah dengan kami dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, sejak pandemi COVID-19 melanda negara kita pada pertengahan bulan Maret yang lalu, ada banyak kegiatan tidak lagi dapat kita lakukan seperti biasanya. Kita tidak dapat bekerja dengan leluasa, kita tidak dapat berkumpul dengan bebas seperti dulu. Bahkan untuk bertemu dengan keluarga pun hal itu tidak dapat kita lakukan dengan bebas seperti pada waktu-waktu yang sebelumnya. Mungkin bagi saudara yang tinggal di Sulawesi Tengah, hal itu tidak begitu terasa. Tetapi bagi kami yang tinggal di Jakarta, hal itu sangat sulit kami lakukan. Kalau kita mau sehat, kalau kita tidak mau terpapar, maka kami tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dulu kami lakukan. Bahkan untuk beribadah pun, kami yang ada di Korps 2 Jakarta masih melakukannya secara online dan virtual. Itulah yang terjadi dan kami alami. Semua jadi berubah sejak pandemi ini terjadi. Hubungan antar manusia menjadi renggang karena kita tidak lagi dapat berjabat tangan. Kita tidak lagi dapat berpelukan. Dan kita tidak lagi dapat cipika-cipiki seperti dulu lagi. Namun walaupun demikian sahabat, COVID-19 tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya berikut ini. Roma 8 ayat 35 mengatakan demikian. Siapakah
yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Itu berarti saudara, apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan mengapa hal itu terjadi? Ada beberapa alasannya. Di antaranya adalah seperti pada berikut ini. Yang pertama, situasi yang demikian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan karena kasih Allah bersifat kekal. Dan sesuatu hal yang kekal itu terjadi terus-menerus tanpa batas. Orang Jawa mengatakan langgeng dan tidak pernah habis. Itulah kasih Allah pada manusia. Kasih Allah pada manusia terus-menerus ada dan selalu ada. Selalu Allah nyatakan pada kita. Kendati manusia telah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak taat pada perintahnya, tapi Allah tetap mengasihinya. Walaupun manusia telah mengecewakan hati Allah dengan dosa yang dilakukannya, tapi Allah tetap menyayanginya. Dan walaupun manusia telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tapi Dia tetap mengasihi manusia. Dan karena kasihnya itulah, maka Allah mengaruniakan putranya Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita. Supaya melaluinya manusia mendapat pengampunan dari salah dan dosanya. Supaya melalui pengorbanannya manusia mendapatkan pengampunan dari semua pelanggaran dan kesalahannya. Dan melalui pengorbanannya supaya manusia mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah di surga. Dan kiranya kasih Allah yang kekal itu akan terus kita hargai, akan terus kita hormati, akan terus kita jaga, akan terus kita respon dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapannya. Dan kita harus tetap meresponinya dengan sikap yang memuliakan nama Tuhan. Dan juga dengan kesetiaan kita untuk tetap fokus padanya dan tidak berpaling daripadanya. Jangan yang kita lakukan sebaliknya. Jangan karena Allah mengasihi kita lalu kita mempermainkan kasihnya dengan terus-menerus berbuat dosa. Jangan kita mempermainkan kasih karunia Allah dengan terus-menerus hidup dalam perbuatan yang tidak dikehendakinya. Tapi sebaliknya, kasih Allah yang kekal inilah yang seharusnya melandasi kasih kita pada keluarga dan sesama. Kasih Allah yang kekal inilah yang seharusnya melandasi kasih kita pada pasangan hidup kita. Melandasi kasih kita pada orang tua ataupun anak-anak kita. Dan kasih Allah inilah yang seharusnya melandasi kasih kita pada keluarga ataupun saudara kita. Bahkan kasih Allah inilah yang seharusnya selalu membuat kita mengasihi bawahan kita, karyawan kita, pegawai kita, atau siapapun juga, sesama kita, atau siapapun yang bekerja sama dengan kita, harus dilandasi dengan kasih Allah yang demikian. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Lalu alasan yang kedua, mengapa kasih Allah tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga adalah karena kasih Allah itu besar dan luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Nya. Karena itulah Allah rela meninggalkan tahta kemuliaannya untuk saudara dan saya. Dia rela menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Dia rela menderita sengsara, mati dan disalibkan untuk kita.
Itulah kasih Allah yang luar biasa. Dan tidak ada kasih siapapun juga yang dapat disejajarkan dengan kasih Allah. Kiranya hal itu kita benar-benar sadari, kita benar-benar akui dan kita hargai. Sehingga dengan itu kita akan berusaha terus menyenangkan hatinya. Kita akan terus berusaha untuk membalas cinta kasih-Nya. Dan kita pun akan terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Nya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel. Karena mereka sadar pada kasih dan kebaikan Allah, maka mereka berusaha menyenangkan hati Allah. Mereka berusaha tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan mereka pun tidak mau menyembah pada berhala yang dibuat oleh raja. Walaupun untuk itu, mereka harus dibakar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Walaupun untuk itu, panas perapian disulut 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Walaupun untuk itu Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi semuanya itu tidak menyurutkan nyali mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kiranya hal itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap setia kepadanya bagaimanapun juga keadaan kita. Lalu alasan yang ketiga, mengapa kasih Allah tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga adalah karena kasih-Nya sempurna bagi kita. Sesuatu yang sempurna pasti tidak dapat dipisahkan oleh hal-hal yang tidak sempurna. Hal itulah yang ditunjukkan Allah pada manusia yang sudah ditebus dan diselamatkannya dari lumpur dosa. Karena kasih Allah tulus dan sempurna pada manusia, maka walaupun iblis berusaha menggagalkannya, tapi usaha iblis itu sia-sia, tidak membawa hasil apapun juga. Walaupun iblis berusaha menggagalkan kasih Allah melalui pengkhianatan Yudas Iskariot, tapi hal itu tidak dapat menggagalkan kasih Allah pada manusia. Dan walaupun iblis berusaha menggagalkan kasih Allah melalui penderitaan yang harus ditanggung Yesus di atas Bukit Golgota, tapi hal itu tidak dapat membatalkan kasih-Nya. Bahkan walaupun kematian Yesus seakan-akan sudah menggagalkan kasih Allah pada manusia, karena Yesus sudah mati selama 3 hari, tapi ternyata hal itu tidak dapat menghancurkan kasih Allah yang sempurna. Justru melalui kematian Yesus itulah kasih Allah menjadi sempurna dalam kebangkitan-Nya. Kematian tidak dapat mengekang kasih Allah pada manusia. Karena pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematiannya. Itu berarti benar saudara, bahwa kasih Allah yang sempurna tidak dapat dihancurkan oleh hal-hal yang tidak sempurna. Karena itu saudara tidak perlu meragukan kasih-Nya yang sempurna. Saudara tidak perlu menyaksikan kasih Allah yang besar dan luar biasa dalam hidup saudara. Dan saudara pun tidak perlu meragukan kasih Allah yang kekal bagi saudara. Karena kasih Allah tidak mungkin berubah dalam hidup kita apapun keadaannya. Karena itulah kita harus tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini saudara belum dapat beribadah di gereja. Jangan kondisi yang demikian membuat saudara tawar hati, membuat saudara kecewa, membuat saudara undur dari hadapan-Nya. Begitu juga dengan tantangan dan pergumulan yang saudara alami. Jangan hal itu membuat saudara jauh dari Tuhan. Jangan membuat saudara terpisah dari kasih-Nya. Tapi justru hal itu harus membuat saudara semakin dekat kepada Tuhan untuk melihat mujizat-Nya nyata dalam hidup saudara.
Sejak awal, Tuhan Yesus memang tidak pernah menjanjikan hal-hal yang menyenangkan pada para pengikutnya. Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang lancar tanpa pergumulan. Dia tidak pernah menjanjikan hidup kita aman tanpa tantangan. Dan dia juga tidak pernah menjanjikan hidup kita nyaman tanpa hambatan. Tapi yang dia janjikan adalah pertolongan di saat menghadapi tantangan, kemampuan dalam mengatasi pergumulan, jalan keluar dalam menghadapi kesulitan, dan kemenangan dalam segala hal. Karena itu, jangan biarkan apapun memisahkan saudara dari kasih-Nya. Jangan biarkan COVID-19 memisahkan saudara dari kasih Allah yang luar biasa. Tetaplah berserah kepadanya, maka kemenangan pasti menjadi bagian dalam hidup saudara. Ku tak akan menyerah. Kiranya menjadi doa kita bersama untuk tetap semangat dalam menjalani hidup ini, supaya kita dapat mengerti dan memahami bersama dengan Tuhan. Kita dapat mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita dapat mengalami kekuatan bersama dengan Tuhan. Kita dapat mengalami pertolongan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan pujian ini. Sementara saudara dapat menggunakan waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan, penyertaan, dan kekuatannya daripadanya. Pujian Ku Tak Akan Menyerah akan kita dengarkan. Sementara itu saudara dapat berdoa kepada Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar
dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan motivasi kepada kami, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Kasih-Mu sempurna dan kekal bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak menyerah dalam menghadapi segala kesulitan, tantangan hidup ini. Karena kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan selalu ada kemenangan. Bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan. Bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan selalu ada solusi yang tepat yang Tuhan berikan. Dan kiranya hal ini membuat kami semakin dekat kepadamu. Tuhan, berkati keluarga rumah tangga kami. Berkati usaha pekerjaan kami. Berkati pelayanan kami. Berkati akan Radio Cakrawala kami. Berkati pelayanan bala keselamatan di Indonesia. Berkatilah akan pemerintah dan negara kami. Tuhan menolong agar kami dapat segera mengatasi COVID-19 bersama dengan Tuhan. Walaupun ada banyak orang mengatakan COVID ini tidak akan berlalu, tapi kalau Tuhan menghendaki, semuanya mungkin bagimu. Tuhan, tolong kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga kami tetap sehat, kami tetap diberkati, kami tetap dinaungi dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, karena seminggu lamanya hamba-Mu bersama dengan sahabat Cakrawala. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati sahabat Cakrawala dimanapun mereka berada. Berkati sawah ladang ternak kebun mereka. Berkatilah apabila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan kembali yang sempurna. Walaupun mungkin mereka berada di bilik-bilik yang kecil, yang sempit, tapi kami percaya kasih-Mu besar untuk mereka semuanya. Terima kasih untuk perjumpaan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong dan memberkati kami. Ini Bapa doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, tidak terasa sudah seminggu lamanya
saya menemani Anda di acara Oasis Fajar Radio Cakrawala. Dan mulai besok, saya tidak lagi menemani Anda di acara ini. Untuk itu saya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan semoga di lain kesempatan kita masih dapat berjumpa lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, dimanapun Anda berada. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.